Nyambung Masuk dari mana mobil? Stop di depan itu, Pak? Gapura itu lah, jadi dia masang selang sini Kak. Sampai selang sepanjang-panjang Iya, sampai sini. sambung. Ya aku pikir habis Pak. Pikir habis ya, masalahnya nggak kaca masuk. Iya. Kemudian hari ini semalam Pak di SMP 26 Pak. Ya, memang di 26 terjadi kebakaran. Terjadinya kira-kira jam 10:23 malam. Ini api berasal dari ruang UKS, mungkin ada konslet listrik atau lain sebagainya, tetapi yang jelas tidak ada api itu berasal dari yang lain kecuali dari pengantar arus listrik. Nah, kejadian ini memang tidak ada korban karena kejadiannya malam hari. Kemudian yang terbakar itu ruang perpustakaan 1, ruang kelas ada 2, UKS juga ada 1. Jadi total ruangannya ini ada 4, tetapi ruang UKS dan ruang perpustakaan itu masih kecil, gudang ya. Tapi ruang kelas, alhamdulillah berkat bantuan pemadam kebakaran yang datang cepat semalam, maka kebakaran tidak menjalar kemana-mana, hanya sebagian yang kena. Tapi seandainya mungkin tidak ada mobil pemadam kebakaran, mungkin akan lebih luas lagi masalah ini atau yang terbakar. Kemudian masalah anak belajar, alhamdulillah sudah diatur oleh kepala sekolah. Kelas-kelas yang masih jumlahnya sedikit, misalnya 32 ditambahkan menjadi 30 lebih lah, 35, 36, sehingga 2 kelas yang terbakar itu bisa dimasukkan ke kelas-kelas lainnya yang sederajat dengan mereka. Jadi masuk di kelas 2, misalnya di kelas 1, sehingga untuk sementara ruangan ini belum kita gunakan dan secepat mungkin akan kita masukkan dalam pembangunan APBD kota tahun 2019 yang akan datang. Minimal tahun depan, karena tahun ini sudah berlangsung pembangunannya, mungkin kita akan, ya anggarannya sudah berlangsung. Tahun depan ini merupakan prioritas kita utama, akan kita anggarkan sehingga bangunan-bangunannya akan kembali seperti semula, bahkan akan ditingkatkan menjadi 6 lokal. Di 2 lantai ya, jadi 2 lantai gedungnya. Itu menelan dana berapa kira-kira? Biasanya kalau APBD itu hampir 2 miliar lebih ya, 2 miliar ke atas itu APBD, karena lokal yang kita bangun itu 6 lokal bertingkat, ada WC-nya dan lain sebagainya. Karena memang sekolah ini belum pernah tersentuh dengan bangunan, mungkin lokasinya di tengah kota, tetapi agak sulit aksesnya. Tapi karena setelah kita lihat keadaan seperti ini, terpaksa yang ini akan kita prioritaskan untuk tahun ke depan. Berapa sih Pak perkiraannya? Kerugian ini belum kita tafsir, tapi kalau biasanya pembangunan lokal itu 1 lokal hampir 190 juta, kalau 2 lokal mungkin di bawah 1,5 miliar dan di atas 300 juta perkiraan kita ini. Karena buku-buku juga banyak yang terbakar, buku gudang ya, yang ada di gudang tidak terbakar, tetapi yang di dalam UKS itu sedikit, alat-alat yang terbakar paling kertas itu dan sebagainya. Jadi masih mungkin berkisar antara 300 sampai 400 juta ya, kerugian yang kita taksir. Pak, untuk buku-buku yang rusak apakah akan ada Ya, penggantian? kebetulan buku-buku ini buku-buku yang kemarin yang sudah tidak digunakan lagi, bukan yang kurikulum 13. Dan K13 kan sudah dibagikan ke anak masing-masing. Jadi buku ini buku lama yang belum 2006 ya, KTSP kan, buku-buku yang dulu kan dikembalikan anak, tapi sekarang K13 ini semua sudah dipegang oleh anak masing-masing. Tambahan? Ya. Proses yang dari listrik itu kan. Jadi api menjalar dari ruang UKS katanya. Ini dipakai untuk kelas berapa? Ada 2 kelas itu untuk kelas SMP terbuka, yang satunya untuk kelas 83. Kemudian yang satu UKS yang penuh dengan alat-alat UKS-nya kan. Kemudian yang satu lagi gudang. Berapa siswa tadi? Gimana? Sekitar 32-an ya. 32 dari 2 lokal itu. Nah, 1 lokal. Sekitar Jadi 70. dipindahkan ke mana? Kita masukkan ke kelas yang paralel, jadi kita gabungkan. Dan karena di kelas-kelas itu ada yang 3
30, ada yang 29, jadi kan kita masukkan di sana. Alhamdulillah sekarang sudah kondusif untuk belajar. Tetap berjalan Jalan belajar. seperti biasa. Ya Pak, proses belajar mengajar dengan kebakarannya ada pengaruh nggak? Saya kira ya pertama memang anak agak terkejut, tapi setelah kita memberi pengarahan kepada anak-anak, ya kita tetap belajar seperti biasa.